Perkenalkan, nama saya Rosa Wita Armaya, biasa dipanggil Bu Wita di SLBB Karya Bakti Don Bosco. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di kejuruan dan guru di kelas persiapan. Awalnya itu pada tahun 2019, Bu Don Marcel itu menyampaikan kalau di SLB Karya Bakti ini memerlukan guru Bahasa Indonesia. Nah, saya memberanikan diri karena saya ada background bahasa, saya maulah mengajar anak-anak disabilitas dengan hambatan pendengaran. Bolehlah saya coba seperti itu. Terus setelah saya sampai di sini ternyata saya ditaruh juga di kelas persiapan. Nah, dengan harapan saya bisa memberikan pengajaran itu bisa tahu dasar-dasarnya seperti itu. Jadi kalau ngajar anak disabilitas dengan hambatan pendengaran itu, kamu harus tahu dulu caranya mereka memperoleh bahasa itu dari mana ya di sejak kelas persiapan. Nah, ditaruhlah saya di kelas persiapan, jadi saya double di kelas persiapan dan di kelas SMP atau kejuruan, seperti itu. Jadi saya dulu kerja di bank, lalu ada di supervisor customer service di Matahari. Jadi benar-benar tidak ada background pendidikan, tetapi dulu waktu kuliah sempat jadi asisten peneliti, nah sempat juga jadi tutor dan guru bagi anak-anak SMK seperti itu. Dan berbeda, ada culture shock-nya. Soalnya di sini itu benar-benar anak-anaknya yang apalagi di kelas persiapan itu benar-benar belum berbahasa, masih kosong. Mereka tuh tidak bisa mengutarakan maunya apa gitu, belum bisa ngomong seperti itu Mbak Nana. Jadi wah, ini tantangan berat ini bagi saya. Jadi setiap di kelas persiapan itu ada yang usia 5 tahun, ada yang usia 6 tahun, 7 tahun. Tapi jangan salah, kadang-kadang yang 5 tahun itu malah yang justru pintar gitu. Jadi kita tidak, batasan usia itu tidak mempengaruhi mereka bisa berbahasa atau menguasai bahasa atau tidak. Nah, tujuan di kelas persiapan itu adalah menjadikan kata itu miliknya. Jadi tahu arti kata itu, tahu penggunaannya untuk apa, artinya apa, itu mereka harus tahu seperti itu. Jadi kalau mereka udah tahu, kata udah jadi miliknya, mereka berkomunikasi lebih lancar. Jadi di SLB Karya Bakti atau yang biasa dikenal dengan Don Bosco ini kan memakai metode MMR, metode maternal reflektif. Nah, di situ itu kita nggak nyiapin materi, jadi yang nyiapin materi itu anak sendiri. Jadi anak yang awalnya itu mereka datang itu nangis semua Mbak Nana. Semuanya menangis, semuanya teriak, jadi masih yang nggak tahu mereka mau ngapain seperti itu. Dan ditinggal oleh orang tuanya karena sekolah kami kan boarding school, sekolah asrama. Di situ mereka itu pertama kali pembelajaran pertama yang kita berikan kepada anak-anak adalah tentang identitas. Mereka tidak tahu loh nama mereka siapa itu mereka nggak tahu. Bahkan itu mama, itu papa, itu ada sebutannya aja mereka tidak tahu. Ada kakak, ada adik, lalu saya itu guru gitu, mereka belum tahu. Jadi awal mula di kelas persiapan itu adalah kita kenalkan dulu nama mereka masing-masing. Itu juga bukan sesuatu yang mudah karena harus ada waktu lama seperti itu. Jadi misalnya kita kasih nama, kamu tuh namanya Abi, kamu namanya Rendra, itu nggak hanya 1-2 hari Mbak, tetapi lama. Jadi bisa 1 minggu tergantung kemampuan berpikir anak tersebut. 3 bulan mamahnya datang itu yang bikin haru itu 3 bulan kan mereka tidak boleh ditengok nih, 3 bulan ditinggal. Mama datang mereka udah bisa bilang mama, mereka udah bisa bilang namaku Abi gitu, udah ada rasa haru seperti itu. Jadi gurunya juga ikut nangis, oh iya bisa ngomong Bu, bisa ngomong Bu, kenapa bisa ngomong seperti itu. So ya ikut haru juga gurunya. Terus lama-lama setelah mereka tahu identitas diri mereka, nanti kita belajar lagi nih tahapannya ke benda-benda di sekitar kita. Mereka bawa batu, bawa daun, laba-laba, ulat yang berbulu tuh mereka tangkap itu. Mereka nggak tahu kan, pengen tahu ini apa. Sampai kelas, gurunya seperti, wah apa ini ya yang mereka bawa, seperti ada kejutan gitu tuh. Oh gitu, oh itu ulat, itu ular, itu laba-laba, seperti itu. Dari kata-kata yang sederhana yang ada di sekitar itu bisa membentuk sebuah kalimat, jadi sebuah kalimat pertanyaan seperti itu, kayak percakapan. Jadi oh apa itu, di mana, kapan, mengambil di mana, seperti itu. Jadi banyak hal yang sederhana ternyata bisa membuat jadi yang kompleks. Jadi sesuatu yang kecil itu tidak hanya
tidak selalu kecil Mbak ternyata. Jadi di sini tuh bisa membuat mereka bisa berbahasa, bisa menjadikan mereka berkomunikasi. Kalau sukanya adalah itu unpredictable. Jadi tiba-tiba anak datang bawa apa? Wah, hari ini apa ya, kejutan apa yang aku dapat nih? Anak-anak bawa apa ya? Terus anak-anak nanti belajar apa? Jadi sesuatu yang selalu baru, selalu yang tidak membosankan. Jadi di sini itu bahagianya ya karena sama anak-anak. Saya suka sama anak-anak. Terus yang kedua nggak membosankan, ada materi-materinya selalu up to date, selalu yang mereka temuin apa, mereka mau menyampaikan apa. Jadi wah, ini kejutan, ini aku jadi deg-degan, ini mau belajar apa, seperti itu. Kalau misalnya duka itu lebih ke ini ya Mbak, menyedihkan ya, hal-hal yang menyedihkan. Saya kok nggak ada ya, lebih ke hambatan mungkin ya. Yang pertama itu misalnya anak kelas persiapan, mereka BAK, buang air kecil, buang air besar masih belum bisa. Nah itu, jadi ketika sudah mengajar, kita jadi fasilitator untuk mereka. BAK di celana, BAB di jalan, aduh seperti itu sih. Lalu yang kedua itu mengajarkan kata abstrak. Kata kan ada dua nih, ada konkret, ada abstrak. Kalau konkret itu kan bisa dilihat, bisa dipegang, bisa nyata seperti itu ya. Tapi kalau yang abstrak, contohnya seperti menyayangi, aku dendam loh, aku benci loh, itu kan hal yang sulit, yang berbau dengan mental atau perasaan, itu kan hal yang sulit untuk diajarkan karena mereka kan anak pemata. Anak pemata tuh kan melihat, aku maunya yang konkret-konkret. Nah itu yang hambatannya itu agak memerlukan effort untuk menjelaskan kata kerja kata-kata abstrak seperti itu. Kalau saya tuh lebih ke nyaman karena Oke, kita bisa jadi guru di sekolah-sekolah umum, tetapi rasa kepuasan di sekolah yang disabilitas itu berbeda loh Mbak. Jadi ketika anak yang datang belum bisa berbahasa, yang mulai dari nol, dari kosong, mereka yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka bisa nulis, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, itu kata keluar satu aja kita yang merinding, sampai nggak hanya mama papanya yang terharu, tetapi ibunya juga, gurunya ini terharu juga gitu. Selama ini juga alumni-alumni dari Don Bosco itu masih sama saya, masih ini Mbak, masih ada komunikasi, mereka masih ada hubungan sama saya. Misalnya, Bu, saya kesulitan di materi pelajaran bahasa Indonesia SMA, SMK, kuliah gitu. Oh iya, saya bantu begitu. Jadi ada rasa di batin ini, lebih ke jadi ini yang namanya kepuasan ketika kita bekerja itu terlihat gitu loh Mbak. Oh iya ya, ternyata anak didik saya udah bisa begini, tapi anak didik saya sudah bisa hebat, itu bukan karena sombong saya bisa, bukan, tapi lebih ke ya ampun, anak yang dulu itu seperti itu sekarang bisa seperti itu. Jadi kayak yang saya tuh pengalaman mereka, jadi lebih ke pengalaman yang mengharukan seperti itu, yang nggak saya temui di tempat lain. Kalau untuk kesejahteraan ya, itu adalah nomor sekian. Tetapi ketika kita bekerja, itu ketika hati kita udah suka, udah sayang, itu nyaman. Jadi ketika sama seperti anak-anak tidak bisa diberi materi yang gurunya aja yang mengajarkan materi, tidak, tetapi anak yang memilih materi itu. Sama seperti kita, ketika kita sudah memilih, kita udah cinta, kita udah sayang, itu yang lain tuh nomor sekian Mbak. Iya, jadi yang udahlah, yang penting adalah pelayanan, anak bisa mampu, anak bisa lulus, bisa mencapai cita-cita mereka, itu sudah seperti kepuasan, seperti itu. Lebih ke panggilan ya. Iya. Jadi harapan saya sebagai guru di sini, saya ingin anak-anak itu tidak mudah patah semangat. Jadi tolong jangan kalian kecil hati. Kalian itu bisa, kalian itu hebat, kalian bisa berprestasi dan bahkan unggul daripada anak-anak dengar. Anak-anak tuli tidak selalu kalah, tetapi kalian bisa mewujudkan apa yang kalian impikan. Tidak masalah kalian dengan keterbatasan kalian, itu bukan suatu hal yang menghalangi untuk mencapai prestasi.